Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, yang pertama kita harus tahu apa yang dinamakan dari distribusi frekuensi. Definisinya itu adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, distribusi frekuensi juga punya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya itu adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Sementara kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Kenapa informasi awal menjadi hilang? Karena informasi awal itu berupa data mentah yang sangat banyak kemudian dikelompokkan. Yang tadinya sangat merinci jadi tidak merinci karena sudah dikelompokkan. Kita bahas ke contoh. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi tinggi badan 100 siswa. Seperti inilah bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada yang diukurnya yaitu tinggi badan. Ya, ada kelas intervalnya. Ya, kelas pertama 151 sampai 153 dengan frekuensi atau banyaknya yang tergolong dalam kelas pertama itu sebanyak 3. Dan seterusnya ya sampai ke bawah. Nah, ini adalah istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada berat badan yaitu yang akan diukur, ya, objek yang diukur adalah berat badan. Selanjutnya ada kelas interval, ada frekuensi dan jumlah seluruh frekuensi, yaitu dalam hal ini 80. Kita lanjut. Nah, istilah-istilah tersebut dalam tabel distribusi data berkelompok adalah yang pertama kelas. Kelas itu adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B atau interval ya. Contohnya, lihat 35 sampai 39. Yang kedua adalah istilahnya batas kelas. Ada yang dinamakan dengan batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Batas kelas itu ada 2, batas atas dan batas bawah. Contoh, untuk kelas interval dari 35 sampai 39, batas atasnya yaitu 39 dan batas bawahnya adalah 35. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tepi kelas. Ya, tepi kelas juga ada 2, ya, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah bisa didapat dari batas bawah yang tadi dikurangi 0,5, sementara tepi atasnya didapat dari batas atas ditambah 0,5. Nah, selanjutnya ada tepi kelas. Nah, yang tadi ya, tepi kelas sudah dibahas untuk tepi bawah dan tepi atas. Ini contohnya. Tepi bawahnya 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Tepi atasnya 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan panjang kelas. Panjang kelas itu didapat dari tepi atas dikurangi tepi bawah, TA dikurangi TB. Contoh, untuk kelas 35 sampai 39 tadi kan sudah didapat bahwa tepi atasnya adalah 39,5 dan tepi bawahnya 34,5. Maka didapat hasilnya panjang kelasnya yaitu 5. Ya, kalau kita hitung secara manual 35, 36, 37, 38, 39 yaitu sebanyak 5. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan titik tengah. Titik tengah kelas itu disebut nilai tengah ya. Didapat dari menjumlahkan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Yang terakhir adalah adanya frekuensi. Banyak data pada setiap kelas. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah kita harus tahu dulu banyaknya kelas.
dengan aturan Stargauss dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N-nya itu banyaknya seluruh data. Yang kedua, kita tentukan jangkauan atau rentang kelas ya, dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min ya, dimana X max itu adalah data terbesar dan X min adalah data terkecil. Yang ketiga adalah bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Jadi untuk mencari panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Yang keempat adalah tentukan ujung bawah kelas atau batas bawah kelas pertama. Yang kelima adalah tepi bawahnya ya. Batas bawah, selanjutnya tepi bawah. Yang keenam adalah batas atas dan tepi atas ya. 6 dan 7. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas ya. Yang kesembilan adalah tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Dan yang terakhir adalah ke-10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksalah apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau seluruh data ya. Kita sesuaikan. Kalau misalnya jumlahnya masih tidak sesuai dengan data awal atau data awal yang kita amati, berarti itu ada yang kelewat datanya ya, atau kelebihan ya kalau hasilnya tidak sama. Nah, kita lihat contoh aja ya biar kita sama-sama mengerti. Data hasil ujian akhir mata pelajaran matematika dari 60 orang siswa. Nah, ini adalah datanya ya. Nilainya jadi 23, 60, 79, 32 dan seterusnya. Nah, itu untuk yang bawah itu kepotong, jadi bisa kalian buat sendiri ya, ditambahkan 30 berapa, 60 berapa ya, puluhan, terus 10-an, 80-an, 60-an, 70-an dan seterusnya ya untuk bagian kepotong ya. Nah, kita jawab. Yang pertama kita tentukan dulu jangkauannya ya, karena kita sudah langsung bisa melihat jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil, di mana data terkecilnya 10 dan data terbesarnya 98. Maka didapat jangkauannya atau rentangnya ya. Jangkauan atau rentang sebesar 88. Nah, sudah dapat jangkauannya, selanjutnya kita cari banyaknya kelas dengan cara aturan Stargauss ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8 ya. Log 60 itu adalah banyaknya data yang kita cari ya, rumusnya kan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data yang kita amati. Jadi banyaknya kelas adalah 7. 6,8 kita bulatkan mendekati 7, jadi kita bulatkan menjadi 7. Nah, setelah mendapatkan jangkauan dan banyaknya kelas, kita bisa mencari panjang kelas dengan cara panjang kelas sama dengan jangkauan 88 dibagi K kelas, banyaknya kelas. 88 dibagi 7 sama dengan 12,5. Karena mendekati 13, kita bulatkan menjadi 13. Yang keempat adalah batas bawah kelas. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas sangat bervariasi ya. Boleh kalian karena data terkecilnya adalah 10, boleh batas kelas terbawahnya itu adalah 10. Nah, boleh juga di bawah 10, 9 ataupun 8. Tergantung juga batas atas terakhirnya nilai yang terbesar ya. Yang penting batas bawah nilai terkecil dan nilai terbesarnya masuk dalam kategori kelasnya. Nah, maka tepi bawah kelasnya, jadi kita buat 3 alternatif ya. Batas bawahnya itu ada 10, 9, dan 8. Jadi tepi bawahnya masing-masingnya adalah 9,5, 8,5, dan 7,5. Masing-masing dikurangi 0,5. Nah, untuk menentukan tepi atas itu adalah tepi bawah ditambah panjang kelas. Tadi kita mendapatkan panjang kelasnya adalah 13. Jadi 9,5 ditambah 13. Nah, itu untuk alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Ya, jadi kita buat 3 alternatif tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini adalah batas kelasnya, batas atas ya, batas atas kelasnya.
dari tepi atas yang kita dapat dikurangi 0,5 ya. Itu caranya. Kita kan sudah ada dapat tepi atasnya, yang alternatif pertama 22,5, yang kedua 21,5, dan yang terakhir ada 20,5. Nah, batas atasnya tinggal dikurangi saja 0,5, jadi 22, 21, dan 20. Nah, ini adalah alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Kalian bisa menggunakan yang mana saja ya, cukup satu ini ya. Karena biasanya ketika membuat tabel distribusi frekuensi, kalian kebingungan datanya ya. Tadi kita tahu bahwa data terkecilnya itu adalah 10 ya. Untuk alternatif yang pertama kita mulai dari 8, tapi nilai tertingginya kan 98, artinya masih masuk 98 ya. Kalau hitung dengan jumlah kelasnya yaitu 7 dan panjang kelasnya yaitu 13. Alternatif kedua juga masih masuk dari angka 9 sampai 99, dan alternatif ketiga juga masih masuk. Kalau kita menggunakan alternatif ketiga yaitu 10 angka terkecilnya, tapi angka terbesarnya 100. Tidak apa-apa ya, walaupun bukan 98, karena 98 masuk di antara 88 sampai 100 ya. Nah, boleh kita ambil salah satu ya. Misal kita pilih alternatif yang kedua. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu didapat dari mana? Dari tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas dibagi 2 ya. Dari setiap masing-masing ini ya, kelasnya ya. Nah, ini untuk kelas pertama, tadi kan kita menggunakan alternatif kedua yaitu batas bawahnya 9, berarti dikurangi 0,5 yaitu 8,5. Nah, sementara tepi atasnya tadi batas atasnya 21 ditambah 0,5 yaitu 21,5 ya. Dibagi 2 sama dengan 15 ya. Maka 15 tersebut adalah nilai tengah dari kelas pertama. Dan frekuensi kelas pertama adalah 3. Dari mana 3? Artinya yang berada mempunyai nilai dari 9 sampai 21 yaitu sebanyak 3 siswa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata pelajaran matematika. Nah, hasilnya akan seperti ini. Interval kelas, kita perhatikan ya interval kelas. Interval kelas itu yang pertama 9 sampai 21 itu adalah kelas pertama. Yang kedua 22 sampai 34 itu adalah kelas kedua. Yang ketiga adalah 35 sampai 47 itu adalah kelas 3, kelas ketiga, dan seterusnya sampai 87 sampai 99 itu adalah kelas terakhir atau kelas ke-7 ya. Nah, batas kelas ya. Batas kelas sebenarnya tidak perlu ditulis lagi, cukup dihafal, tapi ini ditulis biar kalian lebih paham ya, biar kita semua makin paham dan makin ingat ya. Batas kelas itu ingat ya. Batas kelas itu ini bukan batas kelas ya, diulangi lagi. Tepi kelas ya, tepi kelas ada tepi bawah dan tepi atas. Batas tepi kelas itu masing-masing yang bawah dikurangi 0,5, yang kiri ya, yang kanan ditambah 0,5 ya. Tinggal seperti itu aja. Yang sebelah kiri dikurangi 0,5, yang sebelah kanan ditambah 0,5. Nah, nilai tengahnya didapat dari 8,5 ditambah 21,5 dibagi 2, 15 ya. Seperti itu. Atau juga kalian bisa menggunakan interval kelas. 9 ditambah 21 sama dengan 30 dibagi 2, yaitu 15 juga ya. Sementara kelas kedua sama, mengikuti saja ya caranya. 22 ditambah 34 56 dibagi 2 pasti 28 ya, gitu dan seterusnya. Nah, frekuensi, bagaimana untuk frekuensi? Frekuensi itu dari soal yang tadi pertama kita lihat ya. Boleh kalian putar lagi, ulang dari ke belakang, melihat soalnya. Kita kan sudah ada bentuk nilainya, tadi nilainya berapa saja, banyak, sebanyak 60 yang masih acak. Nah, kita buat distribusi frekuensi berkelompoknya, kita lihat satu persatu. Yang mempunyai nilai 9 sampai 21 artinya masuk ke kelas
ke 1. Yang mempunyai nilai 22 sampai 34 masuk ke kelas kedua dan seterusnya sampai selesai, yaitu jumlah data yang kita amati sebanyak 60. Bagaimana kalau misal ada misal nilai dari 35 sampai 47 tidak ada siswanya atau tidak ada nilai yang masuk di kategori itu, ya tulis saja 0 ya, berarti frekuensinya. Yang penting jumlah frekuensi akhirnya sama dengan jumlah data yang kita amati. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan jangan lupa di-share juga ke media sosial kalian dan teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak kalangan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.